Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada hari ini kami ingin menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Dalam hakikat pembelajaran yang saya mau jelaskan pada hari ini adalah pengertian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ruang lingkup pembelajaran, manfaat pembelajaran, dan ciri-ciri pembelajaran abad 21. Insya Allah kita akan jelaskan kepada selanjutnya. Sebagai pengertian pembelajaran, pembelajaran merupakan proses yang dirancang secara sadar untuk menciptakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan membantu peserta didik mengembangkan potensinya. Pendidik tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Di dalamnya terkandung unsur transfer ilmu, nilai, dan keterampilan. Seterusnya, tujuan pembelajaran. Tujuan dari proses pembelajaran adalah mengembangkan potensi peserta didik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dalam konteks pendidikan agama Islam, tujuan utamanya adalah membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, serta memiliki akhlak yang baik sesuai ajaran Islam. Selain itu, pembelajaran juga bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dan mandiri dalam menghadapi tantangan hidup. Sebagai ruang lingkup pembelajaran, pembelajaran mencakup beberapa aspek penting, seperti materi pembelajaran. Ini adalah konten atau bahan yang akan dipelajari peserta didik. Materi ini disusun sesuai kurikulum yang berlaku. Terusnya, metode pembelajaran. Terdapat berbagai metode yang bisa digunakan seperti diskusi, demonstrasi, atau pemecahan masalah. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan dan kondisi peserta didik. Dan terus, media pembelajaran. Media berfungsi sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi. Buku, video, hingga teknologi digital adalah contoh media yang dapat digunakan. Dan evaluasi pembelajaran. Setelah proses pembelajaran berlangsung, evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Sebagai manfaat pembelajaran, pembelajaran memiliki beberapa manfaat penting antara lain, seperti membantu peserta didik memahami dan menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan membentuk karakter yang baik, terutama dalam hal nilai-nilai moral dan agama, dan menyiapkan peserta didik untuk mampu bersaing dan beradaptasi di dunia yang terus berubah.
dan ciri-ciri pembelajaran abad 21. Pembelajaran di abad 21 menuntut adanya kemampuan-kemampuan berikut. Adanya berpikir kritis. Kemampuan ini sangat penting dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Peserta didik dilatih untuk berpikir secara mendalam dan tidak hanya menerima informasi begitu saja. Terus, kreativitas. Pembelajaran yang baik mendorong peserta didik untuk berinovasi, menciptakan solusi baru, dan berpikir di luar kebiasaan. Dan seterusnya, kolaborasi. Di era sekarang, kerjasama menjadi hal yang sangat penting. Peserta didik diajarkan untuk bekerja dalam tim, berbagai ide, dan mencapai tujuan bersama. Dan komunikasi, kemampuan menyampaikan ide dan informasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, menjadi salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam pembelajaran abad ini. Keseluruhan ciri-ciri tersebut menjadikan pembelajaran abad 21 lebih berfokus pada pengembangan potensi peserta didik untuk siap menghadapi tantangan global, baik dalam hal karier, sosial, maupun pribadi. Dan akhirnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pembelajaran adalah proses yang terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara maksimal, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan kehidupan dengan ruang lingkup yang mencakup materi, metode, media, dan evaluasi. Pembelajaran memberikan manfaat yang luas dalam mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang berdaya saing dan adaptif. Dan ciri-ciri pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sangat penting untuk menghadapi dinamika zaman yang terus berubah, terutama dalam dunia global yang semakin kompleks. Maka untuk hari ini sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.